Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan artikel yang sudah saya buat dengan tema jenis-jenis pendidikan dan pelatihan. Di sini saya mengambil judul yaitu efektivitas desain program pendidikan dan pelatihan, model kompetensi bagi peningkatan kualitas guru. Melihat dari UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Jadi seorang guru dituntut mempunyai 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Salah satu upaya penting yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru adalah melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan. Karena dalam peningkatan kemampuan atau mencari skill baru tidak hanya diperoleh melalui pendidikan saja, namun juga melalui program pelatihan seperti lembaga pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu bersifat formal maupun non-formal. Di fase ini sudah banyak ditemukan lembaga diklat dengan beragam macam desain pendidikan dan pelatihan yang terfokus pada peningkatan mutu guru di Indonesia. Namun, terkadang program pendidikan dan pelatihan yang diterapkan belum sepenuhnya efektif sesuai dengan tujuan pengadaan program tersebut. Nah, bagaimana dengan desain program pendidikan pelatihan model kompetensi? Bagaimana bentuknya? Nah, menurut Gianni Roses, desain program pelatihan model kompetensi ini memiliki 6 unsur, yaitu berbasis hasil, kurikulum, penyampaian, penilaian, dokumentasi kompetensi, dan sertifikasi. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu yang pertama berbasis hasil. Dalam pelatihan berbasis kompetensi ini, hasil merupakan hal yang sangat ditekankan karena bersifat khusus, terukur, dan memenuhi standar. Penentuan hasil dinilai dari tujuan program, analisa kebutuhan, serta kriteria untuk menentukan kesuksesan peserta. Ada banyak pelatihan yang diselenggarakan, namun tidak membuahkan hasil, padahal sudah banyak dana yang dikeluarkan. Yang selanjutnya kurikulum. Kurikulum diklat berisi materi pembelajaran untuk mencapai penguasaan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja dengan memberikan indikasi yang jelas kepada peserta pelatihan mengenai kinerja yang diharapkan dan dibuat dalam bentuk modul yang mengandung keterampilan kejuruan maupun keterampilan non-kejuruan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Serta kurikulum ini merupakan instrumen penilaian terhadap tujuan pelatihan. Yang selanjutnya penyampaian. Dalam penyampaiannya, pelatihan berbasis kompetensi ini bersifat lebih fleksibel, artinya peserta dapat keluar masuk sesuai dengan minatnya terhadap pelatihan yang disampaikan. Penyampaiannya pun juga bersifat terpusat pada peserta dan melatih inisiatif peserta. Pelatih di sini berperan sebagai fasilitator serta materi pun sudah disiapkan secara perorangan, tidak lagi klasikal. Selanjutnya penilaian. Penilaian ini lebih pada pengukuran kinerja yang ditunjukkan pada kompetensi tertentu. Penilaian juga tersedia untuk kompetensi yang diperoleh di luar pelatihan yang sedang diikuti. Yang selanjutnya dokumentasi kompetensi berupa modul yang sudah diselesaikan apabila ada kaitannya dengan kompetensi, sehingga suatu saat jika diperlukan modul dapat dipelajari kembali. Yang terakhir yaitu sertifikasi. Sertifikasi kompetensi adalah pengakuan formal bagi seseorang yang telah menguasai kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan tertentu. Jadi sertifikasi ini merupakan bukti bahwa peserta itu sudah memenuhi kompetensi yang telah dibutuhkan. Oke. Nah, letak keefektifan program yang dijalankan itu tuh dapat diukur melalui hasil yang diperoleh seperti kemampuan dan sikap dari peserta pelatihan. Apakah mengalami peningkatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Misalnya, seperti kemampuan guru dalam menyusun program pembelajaran, kemampuan dalam bidang teknologi, dan disiplin yang tinggi. Kurikulum sendiri di sini dinilai sangat penting karena kurikulum menjadi pedoman pelaksanaan program yang mencakup keseluruhan kegiatan diklat. Namun, program pelatihan hanya terfokus pada kemampuan dan sikap guru, tidak pada perubahan cara pandang dan atau pola pikir guru, yang beberapa masih berorientasi pada pelaksanaan tugas mata. Namun secara keseluruhan dari desain program pendidikan dan pelatihan model kompetensi ini sudah cukup efektif diterapkan untuk meningkatkan kualitas guru dari segi skill maupun attitude-nya. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman memahami dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.